Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, yang selalu memberikan kita kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, dan lain sebagainya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas kita, wabil khusus di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Salawat sering salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan syafaatnya melimpah kepada kita semua dan seluruh keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak jelas sehingga orang-orang lebih mudah untuk menyikapinya. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah bagi kita untuk menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pastinya memiliki maksud dan memiliki tujuan yang jelas untuk kita semua. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan tiga perkara di dalam tiga perkara. Sebagaimana dikutip Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Dijelaskan bahwasanya Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan tiga perkara di dalam tiga perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya, maka janganlah remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyembunyikan murkanya di dalam perbuatan kemaksiatan, maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyembunyikan wali-walinya atau kekasih-kekasihnya di antara makhluknya, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin saja dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari keterangan yang dikutip dari kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah tadi dapat kita jabarkan bahwasanya yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali jumlahnya, dan mungkin sebagian besar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut telah kita laksanakan. Akan tetapi kita tidak tahu amalan-amalan mana atau ketaatan-ketaatan mana yang telah kita lakukan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunjukkan amalan mana yang diterima, amalan mana yang mendapat ridho, dan amalan mana yang tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Allah sengaja menyembunyikan
karena Allah ingin hambanya tidak gampang puas untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, ketaatan-ketaatan tersebut, tetapi kita terus untuk menjalankan ibadah-ibadah perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah tersebut, sehingga kita terus termotivasi untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu amal perbuatan yang kita lakukan bukan besar atau kecilnya atau remeh atau dahsyatnya suatu amal, tetapi amal yang kita harapkan adalah amal yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja amalan-amalan yang kita lakukan tetapi tidak mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bahkan ada hal-hal atau amal-amal yang menurut kita remeh atau menurut kita sepele, tetapi itu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini ada kisah yang sangat penting yang menjadi rujukan, bahwasanya sebuah kisah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele, yang dijelaskan di Nasihul Ibad, karya dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau menjelaskan dalam kitab tersebut, di dalam mimpi itu Al-Imam Al-Ghazali ditanya seseorang, bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya. Allah berfirman kepada aku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Aku pun menyebutkan bagaimana perbuatanku. Allah berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima daripadamu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hinggap di wadah tintamu untuk meminumnya, padahal engkau sedang menulis. Lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu pun selesai untuk meminumnya. Kamu lakukan itu karena kamu kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Jadi dari kisah ini bahwasanya Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, kita tahu ketaatan beliau masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis. Ya kita tahu kitab beliau sangatlah banyak. Bukan kitab-kitab beliau yang beliau tulis yang menghantarkan beliau masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena ekor lalat yang bermaksud minum karena haus, karena ia puas karena dibiarkan untuk meminum oleh Imam Al-Ghazali, kemudian dia terbang meninggalkan Imam Al-Ghazali dengan hilangnya dahaga di lalat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hal yang sepele, hal yang kecil, tetapi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ridho dan bisa menghantarkan Imam Al-Ghazali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kisah lain, Al-Imam Abu Daud mencontohkan bagaimana beliau ketika menyeberang dengan perahu ke sungai Tigris, sesampainya di tengah, dia bilang kepada tukang perahu tersebut, bisa nggak kita kembali ke tepian sungai? Kenapa? Karena ada orang yang bersin di tepian, kata beliau. Ketika ada orang yang bersin di tepian sungai, dia mengucapkan tahmid dan belum ada yang mengucapkan tarhim kepadanya. Lalu Imam Abu Daud mengatakan, bisa tidak kita balik? Kemudian tukang perahu tadi itu dibayar oleh Imam Abu Daud. Kemudian mereka kembali ke tepian sungai. Kemudian beliau berkata kepada yang bersin tersebut, yarhamukallah. Lalu kemudian Imam Abu Daud beserta rombongan tadi melanjutkan perjalanan. Ketika hari berikutnya, ternyata semua orang yang berada di dalam perahu tersebut bermimpi bahwasanya Imam Abu Daud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Sebagaimana kata-kata beliau, la'alla mujabat doa. Mudah-mudahan kalau beliau membalas dengan yahdikumullah wa yaslih ba'lakum, doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menandakan bahwa hal-hal yang sepele menurut kita, amalan-amalan kecil, amalan-amalan yang sepele menurut kita, tetapi bisa saja amalan tersebut mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita meremehkan suatu amalan
yang kita lakukan, karena bisa jadi amalan tersebut bisa saja mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana kita banyak sekali kesempatan untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amal ibadah kita. Yang wajib Allah lipat gandakan 70 kali dikalikan 100, maka Allah lipat gandakan amalan-amalan yang kita lakukan. Ibadah sunnah kita Allah berikan pahala sama seperti pahala wajib. Subhanallah. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatkan, masih ada sisa waktu kita untuk memanfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Ibadah-ibadah kita, lakukan ibadah sunnah, ibadah wajib jangan lupa, ibadah sunnah kita, salat duha, tarawih, tahajud, membaca Al-Quran. Karena setiap huruf dari huruf Al-Quran itu saja Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa yang kita lakukan. Karena bukan kecil atau remehnya dosa yang kita lakukan, tetapi kata Fudail bin Iyad, ini adalah seberapa besar, maha besar zat yang telah kita durhakai. Jangan menganggap remeh suatu perkara, dosa yang kita lakukan. Tetapi ingat, kepada siapa kita melakukan dosa tersebut? Zat yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala barangkali memberikan dosa besar, tetapi membuat orang yang melakukan itu takut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada seseorang yang melakukan dosa-dosa kecil tetapi selalu meremehkan dosa-dosa tersebut tanpa sadar ternyata itu membuat murka, mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, jangan pernah kita meremehkan sesama manusia. Karena boleh jadi kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah adalah azkiyaul akhfiya, orang-orang yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita tidak patut mengukur kemuliaan seseorang itu dengan hartanya, dengan parasnya, dengan nasab keturunannya, atau dengan kedudukannya, jabatannya. Tetapi satu-satunya adalah inna akramakum indallahi akrakum, yakni takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sayangnya takwa tidak ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wajah kita, sehingga kita tidak tahu mana orang yang bertakwa, mana orang yang lebih takwa daripada kita, dan mana yang tidak lebih takwa daripada kita. Kesimpulannya, kata Imam An-Nawawi adalah teruslah untuk berusaha bertakwa dan bertawaduklah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pernah kita meremehkan seseorang, karena bisa jadi orang yang kita remehkan, orang yang kita ejek, orang yang kita anggap rendah di mata kita, sebaliknya di mata Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang yang di sisi Allah adalah orang yang terbaik, sehingga kita mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 perkara ini mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di antara amal-amal kita. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di antara dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasihnya di antara orang-orang yang ramai yang diremehkan oleh manusia. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi insan yang bertawadu, insan yang selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, Allah akan menjadikan kita insan-insan yang bertakwa atau insan-insan yang muttaqin, sehingga ibadah puasa Ramadan ini berdampak baik di 11 bulan berikutnya, sehingga Ramadan ini benar-benar menjadi tempat pendidikan kita, sehingga kita menjadi insan-insan yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat berkenan dan dapat bermanfaat. Hal-hal yang kurang pas datangnya dari saya, dan hal-hal yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.